wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Pelata Wilwatikta. Untuk episode kali ini saya akan membahas tentang pedang. Biasanya kan saya membahas tentang pusaka keris atau pernah juga tombak. Nah, ini saya akan membahas tentang pedang. Pedang yang saya bahas ini tetap di pedang-pedang temuan Sungai Brantas, pedang-pedang era Majapahit ke atas sampai Singosari atau bahkan lebih ya. Ini biasanya identik dengan pedang-pedang Larbangau. Biasanya teman-teman lokasi kayak penyelam atau yang teman-teman yang mencari di hutan atau di Sungai Brantas atau di Bengawan Solo menyebutnya itu pedang tekeng. Tapi kalau secara pakem, secara sebutan pakemnya itu atau menyeluruh secara nasional itu pedang Larbangau. Tentang pedang Larbangau teman-teman, dari bentuknya maupun ukurannya itu macam-macam. Ada yang ukuran normalnya pedang Jawa itu sekitar 60-65 cm, ada yang ukuran patrem sekitar ukuran 30 cm atau 35, dan ada lagi yang ukuran sejengkal, ukuran jimatan. Cuman di sini saya tidak menghadirkan Larbangau yang ukuran jimatan karena saya belum ada referensinya, belum punya. Tapi beberapa waktu yang lalu sering sih saya merestorasi, merawat, membuatkan warangka pedang Larbangau yang ukurannya itu ukuran jimatan, yaitu ukuran sejengkal. Dan biasanya juga pedang Larbangau itu ada yang pakai sungut. Biasanya teman-teman itu menyebutnya kayak jalu atau sungut, dan ada yang tidak. Nah, ini saya review. Ini di depan saya ini ada berapa ini? 1, 2, 6 pedang ini. Kita review ya satu persatu. Ini saya ambil yang ini. Ini yang saya maksud tadi sebutannya sungut ataupun jalu. Nah, kayak gini. Ini pedang ini mungkin tafsiran saya panjangnya ini sekitar 65 cm. Ini kondisi masih kotor, masih berpatinasi. Ini temuan sungai Brantas, tapi sudah beberapa tahun yang lalu ini bukan akhir-akhir ini, mungkin 1, 2, 3 atau sekitar 2 tahun atau lebih ya pedang ini disimpan. Jadi sudah mengering patinasinya, bahkan nanti ini kalau di restorasi, dibersihkan tidak begitu sulit untuk membersihkannya. Menjadikan suatu ciri khas tentang pusaka Jawa, baik keris maupun tombak maupun pedang, tetap pakai sogokan dan keruingan. Ini merupakan ciri khas pusaka Nusantara. Ini ada sogokannya, meskipun ini pedang ini ada sogokannya. Ini teman-teman bisa disaksikan ini detailnya ini ada sogokannya. Ini pakai sogokan dan pakai keruingan. Meskipun ada beberapa pedang Larbangau yang tidak pakai sogokan ada juga, tapi rata-rata pakai sogokan. Ini merupakan ciri khas pedang-pedang Jawa. Dan lagi salah satu ciri dari pedang Larbangau itu kebanyakan dadernya itu pakai belimbingan. Ini beberapa ini yang sudah. Nah, ini belimbingan dan ini juga belimbingan. Ini masih otentik dengan dadernya. Waktu temuan ini juga pakai belimbingan. Jadi ciri khas dari pedang Larbangau itu dadernya itu yang belakang ini pakai belimbingan. Kalau teman-teman ngomong itu kayak buah koka atau kayak belimbing lah. Tapi segi 8. Saya biasanya hitung itu seginya itu segi 8. Jadi 8 juring atau apa namanya ya. Kayak gini ya ini. Terus lagi kebanyakan pedang Larbangau yang ukuran normal kayak ini, maksud saya ukuran normal itu panjang 65 cm, itu pegangan di dadernya itu 2 tangan. Jadi saya ambil contoh ini ya, ini teman-teman. Nah ini 2 tangan.
dua tangan. Jadi mungkin megangnya kayak gini, mungkin megangnya. Ini masih ori otentik dari temuannya dulu, dedernya ini. Terus ada lagi kalau yang enggak pakai dua tangan itu biasanya ukuran patrem kayak ini ukuran patrem. Ini pedang saya ini sudah lama banget ini saya miliki. Lah ini kan ini ada suatu ciri khas sogokan, meskipun ini ukuran patrem pakai sogokan, dan ini keruingan. Nah ini lubang ini. Ini dedernya ini saya buatkan sendiri ini model-model kayak belimbingan tadi, ini dari kayu garu, tapi garu yang kualitas biasa ya. Ini kayu garu. Nah, kalau biasanya itu kayak gini ada cropnya, istilahnya kara atau crop ya, teman-teman bilang itu crop, ini kara. Dan pedang ini yang kecil ini berpamor, ini berpamor. Jadi pedang ini kebanyakan sih ke pedang Larbango itu besinya besi keleng tanpa pamor. Artinya itu kebanyakan sih, bukan artinya, maksudnya itu kebanyakan tanpa pamor. Cuman ini yang punya saya yang kecil ini patrem ini berpamor. Nah ini mungkin menunjukkan tempat lipat dengan beberapa jenis besi yang berbeda. Jadi begitu diwarangi menimbulkan gradasi warna yang beda-beda juga. Jadi jadinya pamor. Oke, kita bahas yang satu ini. Yang satu ini agak unik ini. Ini meskipun ukuran normal pedang ini, maksudnya ini ukuran normal, ukuran panjang 60-65, dan ini juga ada sungutnya, ada jalurnya. Tapi ini menggunakan satu tangan untuk memegang ini. Ini deder ini ori otentik temuan. Ini masih ada tanah-tanah yang mengkristal, sulit dibersihkan, tapi ya tidak perlu dibersihkan ya. Dan ini cropnya ini, atau kara kalau di pisau ya, tapi kalau di pedang ini crop. Ini dari perak. Ini peraknya ini sudah berpatinasi sampai hitam kayak gini. Ini sulit sekali kalau kita tiru seperti ini. Cakep sekali. Dan crop yang kayak gini, ini crop itu macam-macam. Kalau kita temui di lokasi itu ada yang dari perak, cuman kebetulan ini memang dari bahan perak karena lihat dari patinasinya ini hitam, dan juga mulai ada yang ngelupas sedikit perak. Ada yang dari besi dan ada yang dari perunggu. Kalau yang dari perunggu, yang dari besi ini kayak ini punya saya sudah berapa tahun yang lalu ini. Ini juga pakai sogokan lah, ini cropnya. Ini yang saya maksud tadi, crop ini cuman ini dari besi. Cuman ini sudah apa ya istilahnya, sudah hancur. Sebenarnya ini sudah hancur. Saya tata ulang, saya lem, saya lekatkan dengan dedernya. Jadi cropnya ini sebenarnya sudah berkeping-keping, jadi berapa itu waktu itu saya tempelkan pelan-pelan ini biar kelihatan cakep dan masih otentik. Kayak ini tadi yang saya bicarakan, ini keleng, besinya ini keleng.
ini yang sudah selesai. Ini yang sudah selesai saya buatkan warangka. Ini baru saja kemarin baru selesai saya buatkan warangka ini. Ini warangkanya dari kayu sawo. Dan warangka ini kayu utuh, bukan tangkep-tangkepan ya, bukan dua bilah ditumpuk jadi satu, enggak. Cuman ini memang utuh, kayu utuh. Cuman ini sambungan di sini. Karena kalau dibuat semua utuh ini enggak mungkin untuk ngebor sekian panjang, lagian ada nekuknya. Jadi kayaknya enggak bisa, jadi harus dipotong, disegrek satu persatu, habis itu digabungkan lagi. Ini bilahnya. Nah, ini yang tadi saya bahas, ini yang tanpa jalu atau tanpa sungut. Ada yang bilang teman-teman itu pedang perempuan yang tanpa sungut, yang ada sungutnya itu pedang laki-laki. Itu kan hanya sebutan aja. Jadi ini merupakan varian dari Larbango. Jadi macam-macamnya, ada yang ada sungutnya, ada yang tidak pakai sungut. Terus nah ini yang saya katakan tadi, kalau ini tidak menggunakan sogokan, tapi ini pakai keruingan. Nah ini tidak pakai sogokan, tapi tetap pakai keruingan. Nah, kalau ini pakai sogokan, bisa kita sejajarkan. Ini baru saja selesai saya restorasi, selesai diwarangi, dan sangat merupakan suatu keberuntungan yang besar karena sangat utuh sekali pedang ini. Cakep, gagah. Untuk yang ini teman-teman, ini sangat ringan sekali pedangnya. Jadi bilahnya ini tipis dan ringan sekali. Ini pun dari beberapa bilah pedang di hadapan saya ini sebenarnya yang punya saya ini hanya dua, yaitu yang pakem ini sama yang ini. Yang lainnya ini bukan punya saya, punya teman-teman yang memang sengaja di restorasi. Saya dipercaya untuk membersihkan dan membuatkan warangka. Nah, salah satunya ini tadi sudah selesai, sudah jadi. Ini nanti mau saya kirim ke pemiliknya. Nah, sebelum saya kirim ke pemiliknya ini, saya buat video, saya review untuk edukasi teman-teman, untuk wawasan tentang pedang Larbango. Teman-teman, pedang ini kalau kita lihat di relief candi, saya pernah lihat itu di Candi Penataran atau mungkin di candi yang lainnya. Jadi pemegang pedang Larbango itu semacam kayak pengawal, ataupun kalau saya lihat di relief Candi di Penataran kayaknya itu penjaga dari istana atau mungkin ya, karena memang waktu saya lihat itu reliefnya itu seperti ini, pedang itu diginikan, kayak gini di reliefnya itu kayak penjaga kerajaan. Terus kalau ada relief lagi lain itu pengawal, yaitu pakai pedang kayak gini, mungkin kayak gini ya pedangnya, orangnya ini menuntun gajah, dan mungkin di atas gajahnya itu dinaiki oleh raja atau bangsawan atau gimana ya. Yang jelas pedang
pedang Larbango ini bukan pedang rakyat biasa. Pedang Larbango ini pedang yang sangat erat sekali hubungannya dengan kerajaan. Karena apa? Karena di relief-relief candi itu tidak jauh menceritakan tentang kerajaan di zaman itu maksudnya. Jadi bukan, kalau pedang rakyat biasa, pedangnya mungkin bukan pedang semacam kayak gini, mungkin pedang untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk ke kebun atau ke hutan atau seperti apa ya biasanya pedang-pedang kalau rakyat biasa. Kalau macam kayak gini, pedang ini pedang pengawal kerajaan, pengawal raja, atau yang istilahnya itu tentang kemiliteran kerajaan waktu itu. Oke teman-teman, saya kira review kita kali ini cukup lumayan panjang ya, karena ini item yang di depan saya ini pedangnya tidak hanya satu. Biasanya kalau saya mereview itu hanya satu pusaka, tapi ini karena semuanya ini pedang Larbango dan variannya yang berbeda-beda, jadi saya bahas sekalian saya bahas biar lebih, perbandingannya itu biar lebih jelas. Oke teman-teman, review kita kali ini saya kira cukup, karena memang varian dari pedang Larbango ini lumayan banyak. Ada yang sumut, saya ulangi lagi, ada yang tidak sumut, ada yang pakai sogokan, ada yang tidak pakai sogokan, dan ini merupakan suatu ciri khas pedang-pedang di pedang-pedang Jawa di era kerajaan zaman dahulu, baik itu Majapahit ke atas semestinya. Kalau nanti di era zaman kerajaan Mataram, pedangnya sudah pedang sutuk, yaitu sutuk maru biasanya. Saya kira review kita kali ini cukup untuk bisa menjadikan suatu wawasan tentang pedang Larbango. Saya akhiri sekian dulu. Salam budaya, salam benda-benda bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.